kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan penilaian capability level dan proses penilaian capability level proses COVID-5 yang beranggotakan Adam Fikri Fatoni, Ahmad Azharuddin Ghafur, next, introduction atau PAM, yang di dalamnya mempunyai kerangka proses assessment model PAM terdiri dari 2 dimensi kapabilitas. Dimensi pertama yaitu mempunyai dimensi proses terdiri dari proses yang dibagi menjadi beberapa kategori. Dimensi kedua, dimensi kapabilitas terdiri dari tingkat kapabilitas yang memiliki beberapa atribut. Proses atribut menunjukkan karakteristik atau kemampuan apa saja yang perlu diukur untuk dicapai pada suatu proses. Measurable characteristic. Next. Pada proses assessment model mempunyai 5 level. Pada level ke-0 mempunyai incomplete process. Pada level kedua mempunyai performance process. Level kedua managed process. Level ketiga stabilized process. Level keempat predictable process, dan pada level kelima mempunyai proses optimizing process. Next. Evaluate, direct, and monitor (EDM) mendefinisikan pemetaan kebutuhan stakeholder yang terkait dengan tujuan tata kelola dan terdapat aktivitas-aktivitas untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan arahan terkait IT, dan mengawasi hasil implementasi TI. Itu diantaranya EDM 01 untuk memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola. EDM 02 memastikan pendistribusian keuntungan. EDM 03 memastikan optimalisasi risiko. EDM 04 memastikan pengoptimalan sumber daya. Dan pada EDM 05 memastikan transparansi stakeholder. Next. Ali Plan and Organize yang memberikan arahan untuk domain BAI dan DSS, lingkup domain APO terkait strategi dan taktik, dan fokus pada proses identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi pada tujuan organisasi. Realisasi visi-visi yang bersifat strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan di berbagai lapisan manajerial yang mempunyai APO 01 untuk mengelola kerangka kerja manajemen TI. APO 02 menetapkan rencana strategis TI. APO 03 menetapkan arsitektur sistem informasi perusahaan. APO 04 mengembangkan inovasi teknologi. APO 05 mengatur portofolio. APO 06 mengatur anggaran dan biaya investasi TI. APO 07 mengelola sumber daya manusia. APO 08 menetapkan hubungan dan kerjasama organisasi. APO 09 menetapkan kesepakatan layanan. APO 10 mengelola pemasok. APO 11 mengatur kualitas. APO 12 menilai dan mengatur risiko TI. APO 13 mengatur keamanan. Next. Build, acquire, and implement mendefinisikan dan merealisasikan solusi-solusi teknis terkait TI sehingga dapat dibentuk atau diberikan ke dalam bentuk layanan. Solusi TI dapat mendukung strategi TI. Solusi TI diidentifikasi terlebih dahulu, dikembangkan, diimplementasikan, dan diintegrasi ke dalam proses bisnis. Dengan demikian, perlu ada pengelolaan, perubahan, dan pemeliharaan agar solusi TI sesuai dengan tujuan organisasi. Yang diantaranya mempunyai BAI 01 mengelola program dan proyek, BAI 02 mengelola definisi kebutuhan, BAI 03 membangun dan identifikasi solusi, BAI 04 mengelola ketersediaan dan kapasitas sumber daya, BAI 05 mengelola pemberdayaan dan perubahan organisasi, BAI 06 mengelola perubahan, BAI 07 mengelola transisi teknologi baru, BAI 10 mengelola pengetahuan, BAI 09 mengelola aset perusahaan, BAI 10 lagi mengelola konfigurasi. Deliver service and support
menerima solusi IT dan mendistribusikan kegunaan untuk penggunaan end user. Fokus pada pendistribusian layanan dan dukungannya, dan terdiri dari pendistribusian layanan, pengelolaan keamanan dan keberlanjutannya, dukungan layanan untuk pengguna dan pengelolaan data operasionalnya. Yang diantaranya mempunyai DSS01 mengelola operasi, DSS02 mengelola permintaan layanan, DSS03 mengelola masalah, DSS04 mengelola kelangsungan layanan, DSS05 mengelola layanan keamanan, DSS06 mengelola pengendalian proses bisnis. Next, monitor, evaluasi, dan assess, MEA, yaitu mengawasi semua proses yang terjadi pada era manajerial untuk memastikan bahwa arahan yang tersedia benar-benar diikuti atau diimplementasikan. Semua proses TI harus dinilai secara teratur terkait kualitas dan pemenuhannya terhadap kebutuhan yang telah terdefinisi. Fokus pada pengelolaan performa dan pengawasan internal, yang diantaranya mempunyai MEA 01, monitor, evaluasi, dan penilaian kerja dan kesesuaiannya. MEA 02, monitor, evaluasi, dan penilaian pengendalian internal sistem. MEA 03, monitor, evaluasi, dan penilaian kesesuaian dengan kebutuhan eksternal. Capability dimension. Capability dimension yaitu dimensi kapabilitas, terdiri dari ukuran atau tingkat yang menunjukkan kemampuan kapabilitas suatu proses dalam memenuhi tujuan organisasi saat ini maupun masa depan, yang disebut dengan proses capability. Proses capability menjadi 6 tingkatan, dan setiap tingkatan dikodekan ke dalam beberapa atribut yang berada pada tabel di sebelah. Next. Capability level dan proses attributes. Level 0 yaitu incomplete dan PA 1.1 proses performance. Level 1 performance. PA 2.2 work product management. PA 2.1 performance management. Level 2 managed. PA 3.2 proses deployment. PA 3.1 proses definition. Level 3 established. PA 4.2 quantified control. PA 4.1 quantitative analysis. Level 4 predictable. PA 5.2 yaitu proses innovation implementation. PA 5.1 proses innovation. Level 5 innovating. Next. Figur assessment indikator mempunyai PA 1.1 proses performance, PA 2.2 work product management, PA 2.1 performance management, PA 3.1 proses definition, PA 3.2 proses deployment, PA 4.1 proses measurement, PA 4.2 proses control, PA 5.1 proses innovation, PA 5.2 proses optimization. Next. Level 0 atau incomplete proses. Proses tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan dari proses. Tidak ada bukti yang menunjukkan proses telah mencapai tujuannya. Pada tahap ini, organisasi tidak melaksanakan proses-proses TI yang seharusnya ada atau belum berhasil mencapai tujuan dari proses TI tersebut. Next. Level 1, performance proses. Atribut PA 1.1 proses performance. Proses yang diimplementasikan sudah mencapai tujuan. Purpose pada suatu proses memiliki indikator berupa outcome atau hasil. Outcome memiliki beberapa indikator berupa best practice. Pada COVID versi sebelumnya disebut task atau sub proses. Full achievement capability indicator, proses mencapai outcome yang telah didefinisikan. Proses outcome terpenuhi, artinya best practice telah terpenuhi untuk setiap outcome. Best practice BP 1.1 ada bukti bahwa proses telah mencapai hasil outcome yang didefinisikan di setiap proses.
work product WP atau yang disebut dengan produk atau artefak, biasanya dokumen atau laporan untuk mendukung BP dan outcome. WP ada dua jenis, WP input dan WP output. Next. I01-01 artinya butuh 2 PP agar outcomes BAI01-01 supaya terpenuhi, yaitu BAI01-BP02 dan BAI01-BP03. Next. Contoh BP BAI01-BP2 artinya butuh 5 WP input agar BP BAI01-BP2 dianggap terpenuhi. Next. Contoh BP BAI01-BP2 artinya butuh 3 WP output agar BP BAI01-BP2 dianggap terpenuhi. Next. Ini adalah contoh checklist pada level 1 yang diantaranya mempunyai kode octums, deskripsi octums, kode best practice, deskripsi best practice, kode WP input, deskripsi WP input, kode WP output, deskripsi WP output. Next. Level 2, managed proses. Proses pada level 1 dikelola secara terstruktur. Ada perencanaan, pengawasan, dan penyesuaian. WP juga dikelola dengan terstruktur. Ada cara yang jelas untuk menyediakan, terkendali, dan terdokumentasi. Atribut PA21. Performance Management dan PA2.2 Work Product Management, PA2.1 Performance Management, PA2.2 Work Product Management. Next. Ini adalah contoh GP dan GWP pada PA2.1. Next. Level 3, Established Process. Proses yang terkelola dengan struktur pada level 2 diimplementasikan dengan proses yang terstandar, definite proses, dan dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan proses deployment. Atribut PA3.1 proses definition dan PA3.2 proses deployment. PA3.1 proses definisi, PA3.2 proses deployment. Semuanya ada di samping. Next. Level predictable process. Proses-proses yang telah diimplementasikan dengan standar yang jelas pada level 3 memiliki batasan atau ukuran yang jelas, definite limit, sehingga menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan proses. Definite limit digunakan sebagai dasar pengukuran performa dan dasar pengendaliannya, baik dalam rangka untuk memastikan agar prosesnya stabil, berjalan sebagai mestinya, dan dapat diperhatikan setiap tahap prosesnya. Proses-proses tersebut dapat diartikan dalam proses-prosesnya ada di bagian bawah. Next. Level 5, optimizing process. Proses-proses yang telah diimplementasikan dengan batasan yang jelas pada level 4 memiliki skema untuk ditingkatkan kualitasnya secara berkesinambungan. Continuously improvisasi dilakukan dengan cara melakukan analisis yang jelas terhadap proses yang telah diimplementasikan sehingga proses dapat diperbarui aturan mainnya. Contoh proses-prosesnya dapat dilihat di bawah. Next. Dam, ini gimana, Dam? Udah, lu bilangnya contoh, ini adalah contoh dari visualisasinya gitu. Oh ya udah. Oke, lanjut. Enggak ya. Dan ini adalah contoh dari visualisasinya. Next. Rating scale. And not activate sedikit atau tidak ada bukti untuk dapat atribut proses yang sedang dinilai. Partially exhibit. Ada beberapa evidence dan beberapa pencapaian sesuai dengan indikator. Largely exhibit. Evidence dan pencapaian telah terpenuhi hampir semua indikator. Fully exhibit. Evidence dan pencapaian yang telah memenuhi semua indikator. Next.
Penentuan capability level. Capability level ditentukan dengan cara satu, apabila proses atribut yang dinilai pada level saat ini masuk dalam kategori largely atau fully achieved. Dua, apabila proses atribut pada level di bawah ini telah masuk dalam kategori full achieved. Dalam sebuah proses bisa dikatakan memenuhi suatu level apabila rating scale termasuk kategori largely of full achieved. Proses atribut harus memiliki rating scale berkategorikan fully achieved agar penilaian bisa dilanjutkan ke level berikutnya. Next. Udah nih. Sekian dari kelompok kami dalam mempresentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Ya, apabila mungkin ada yang bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya tentang materi yang pertama adalah maksud dari web adalah, yang kedua, apa itu best praktik dalam proses asesmen mode COVID-5? Baik, terima kasih. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hailul Rizal Ghazali. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah sebagai salah satu cara evaluasi sistem dari sudut pandang teknologi dan untuk mengetahui pencapaian pada manajemen pengelola SDM. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Dan untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah berarti kerangka atau perangkat tersebut tidak layak untuk dipakai. Sudah jelas? Jelas, Iqmal, terima kasih. Oh iya, terima kasih Hailul Rizal untuk pertanyaannya. Mungkin sekian dulu presentasi kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.